ya hadiah untuk guru, ya. Oke, coba layar balik ke saya. Misal nih, kita mulai nabung. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Yang nabung kita, ya. Untuk apa? Umrohnya kita. Tapi saya mengatakan itu sebenarnya hadiah buat guru kita, hadiah buat keluarga kita. Kenapa? Keluarga kita, guru kita pasti senang. Betul apa betul? Bahkan senang lebih daripada kita kadang-kadang. Saya perhatikan ya, kayak kemarin meeting sama mitra-mitra gitu ya, sama leader-leader gitu. Setelah acara Saga. Yang terharu, yang nangis itu mereka. Jadi melihat timnya naik ke panggung, oke, karena yang jalan-jalan ke kota A, kota B, negara A, negara B, gitu ya, yang naik helikopter, yang naik income gitu ya, itu leadernya yang terharu, leadernya yang nangis. Padahal timnya naik ke panggung dengan gembira, ya kan? Nah, jadi walaupun kita nih yang nabung umroh, kita mulai nabung umroh teman-teman, yang bahagia itu guru kita, keluarga kita. Ya, kita mulai memperbaiki diri. Ya, kita mulai sedekahnya lebih banyak, mulai peduli terhadap sesama. Ya, yang sedekah kita, yang dapat amal soleh itu kita, ya dapat pahala itu kita, guru kita yang senang. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Kita mulai meneruskan nih. Aku dapat ilmu tentang berumroh. Aku sampaikan juga kepada yang lain, kepada saudara, pada kerabat, kepada teman-teman juga gitu. Ya kan? Kita meneruskan kebaikan itu. Siapa yang happy? Mungkin kita happy. Guru kita juga ikut happy, teman. Dan seterusnya. Nah, jadi saat teman-teman melakukan kebaikan-kebaikan seperti tadi, ya, mulai nabung umroh, mulai memperbaiki diri, ya, akhlaknya juga diperbaiki, gitu ya, lebih peduli terhadap sesama, oke, mulai meneruskan ya ilmu tadi kepada orang lain, gitu ya, itu adalah kita lagi ya sebenarnya mempersembahkan yang terbaik juga buat guru. Itulah hadiah, saya bilang. Hadiah buat guru kita, hadiah juga buat keluarga kita. Nah, ini saya bahas agak panjang tentang umroh, teman-teman ya. Bagaimana teman-teman semua di sini ya segera berangkat umroh. Oke? Jadi gini, tanyakan dulu slide-nya boleh? Jadi yang namanya umroh, teman-teman, umroh itu di Mekah, ya, ke Mekah. Lanjut lagi. Ya, balik lagi layarnya ke saya. Jadi, kalaupun kita ke Madinah, teman-teman, Madinah itu ziarah. Ya, Madinah itu ziarah. Karena memang ya kita udah sampai di sana, masa nggak ke Nabawi? Ya, Nabawi itu kan tempat tinggalnya Nabi setelah hijrah, dan Nabi pun meninggal di sana gitu. Nah, umroh ini teman-teman memang ibadahnya itu khusus banget, beda deh. Ya, dan teman-teman mesti paham ya, tanamkan di kepalanya bahwa umroh itu hak setiap muslim. Ya, tanah suci itu memang buat kita, teman-teman. Tanah suci itu disebut juga kan tanah haram. Kenapa tanah haram? Haram buat yang lain, hanya buat muslim aja. Makanya pekerja yang non muslim sekalipun tidak boleh masuk ke sana. Masuk Jeddah boleh, masuk Riyadh boleh, masuk ke tanah haram nggak boleh. Ya, nah yang boleh ya hanya muslim, teman-teman. Jadi itu memang haknya kita, dibikin Allah hanya untuk kita, teman-teman. Buat seluruhnya. Jadi jauh sekalipun nggak masalah. Berangkat ke sana mahal sekalipun nggak masalah. Itu haknya kita. Dengan kata lain, ya teman-teman, Allah sudah memampukan kita. Karena tempat ini dibikin khusus untuk kita, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua kita ya punya rumah bersama, kadang-kadang disebut rumah tua, ya, di mana anak-anaknya itu diharapkan untuk nyampe di sana, berarti itu memang haknya kita, teman-teman. Orang lain nggak berhak nyampe di situ. Yang berhak itu ya memang anaknya aja udah. Ya kan? Jadi kalau kita mau ke sana ya sangat welcome. Silakan aja udah. Ya, salah satu filosofi dari Masjidil Haram, teman-teman ya, itu kan pintunya banyak. Itu menunjukkan apa memang dari seluruh dunia. Bisa aja dibikin kotak tuh bisa aja teman-teman. Ya, tapi dalam perencanaannya ternyata kemudian tetap aja dibikin dia tuh melingkar, pintunya banyak. Sekeliling itu ada pintu semua. Emang menggambarkan dari seluruh penjuru dunia. Ya, bukan dari Zam-Zam Tower aja, bukan. Bukan dari arah Jeddah aja, bukan. Tapi dari semua arah ada. Gitu ya. Nah, jadi pemahaman ini penting banget teman-teman, bahwa Mekah itu, tanah suci itu haknya kita. Kalau enggak, sebagian orang ya, rata-rata ya, berpikir apa? Mekah itu jauh, Mekah itu mustahil. Mekah itu bukan buat kita-kita. Buat si A mungkin iya, buat si B mungkin iya, buat kita-kita kayaknya enggak deh. Nah, cara pikir orang rata-rata seperti ini. Itu yang menghalangi dia. Ya, karena persangkanya sudah tidak tepat. Ya, satu. Kedua, kita mesti paham fadilahnya teman-teman, agar kita termotivasi. Tidak semua kita orang soleh, soleh banget. Ya, ada yang lagi berproses. Kalau orang yang soleh
banget, ya udah langsung berangkat. Gitu. Niatnya memang pengen berangkat. Ya, tinggal nabung, berangkat. Oke. Tapi ada yang sebagian kita merasa, Pak, tidak perlu nyampe ke sana. Oke, aku perlu ke sana, tapi ya entar-entar aja. Usia-usia hampir 50 baru berangkat ke sana. Nah, ini lebih banyak lagi nih di Indonesia nih kayak gini cara pikirnya. Ya kan? Perlu sih berhaji tapi entar-entar. Agak-agak tua dikit lah. Kalau mudah-mudahan ini enggak dulu. Ya kan? Makanya uangnya habis kemana-mana. Mobilnya bisa 2, tapi haji enggak. Ya kan? Rumahnya sudah renovasi, tapi daftar haji enggak. Umroh pun enggak. Ya. Nah, ini yang keliru. Bahkan ya, ini kisah nyata ya teman-teman ya. Ada orang ya, yang profesional ada, yang mohon maaf, asisten rumah tangga juga ada. Udah tinggal di Riyadh. Ya, Riyadh. Ya, itu sekian jam nyampe Mekah. Jadi profesional ya, jadi ya inilah ya, bagian-bagian petinggi lah gitu ya. Saya nggak usah sebut apa ya, posisi detailnya. Nanti nggak enak sama orangnya soalnya. Ya. Nah, udah punya posisi tinggi, dan dia relatif dekat ke Mekah, tapi nggak berumrah juga, nggak berhaji juga. Bekerja sekian tahun di sana. Ada juga yang asisten rumah tangga gitu ya, bekerja di sana, tapi tidak terpanggil juga untuk umroh ke Mekah, teman-teman. Karena tidak ada merasa urgent-nya. Nah, kenapa kita merasa urgent, teman-teman? Nah, ini pentingnya memahami fadilah. Ingat ya, semua ibadah tujuannya apa? Mencari ridha Allah. Mencari apa, teman-teman? Duha, tahajud, belajar saat ini, ya, itu mencari ridha Allah semua. Oke? Tapi masing-masing amalan itu ada fadilahnya. Contoh, puasa, fadilahnya apa? Sehat. Duha, fadilahnya apa? Rezeki. Ya. Tahajud, fadilahnya apa? Hajat-hajat dimudahkan. Umroh, fadilahnya apa? Nah, ada beberapa. Apa itu? Pertama, menghapus kefakiran. Itu hadis Nabi. Di antara umroh itu, gitu ya, atau bahkan umroh ke haji, itu menghapuskan kefakiran. Ya. Menghapus dosa dan menghapus kefakiran. Dua-dua. Ya. Jadi, melalui hadis Nabi mengatakan itu menghapus dosa, menghapus kefakiran. Menghapus kefakiran juga menghapus dosa. Itu umroh, teman. Nah, ini kan hadis Nabi, tapi jangan-jangan itu buat sahabat zaman dulu. Kita mah beda. Dari mana kita bisa membuktikan? Simpel aja. Saya juga orangnya rasional, teman. Ya. Saya flashback ya, sejak saya kenal ibadah umroh, saya langsung ingat ya teman-teman saya yang pernah berangkat umroh sampai hari ini. Generasi awal tuh ya, saya ingat banget, yang berangkat itu teman-teman saya yang wartawan. Mohon maaf, mereka karyawan, uangnya terbatas. Tapi mereka nekat ya nabung ya, agar bisa umroh. Ternyata tuh ya, orang-orang yang saya kenal dulu, kemudian yang saya kenal kemudian sampai hari ini teman-teman, entah dia wartawan, entah dia profesional, entah dia dosen, ya, entah dia pengusaha, sampai hari ini teman-teman yang saya lihat juga tetangga-tetangga saya, ya, saya lihat juga kerabat-kerabat saya, gitu ya, saudara dan sepupu saya, mereka yang berangkat berumroh teman-teman, tidak ada yang rezekinya yang turun, melorot, merosot, tidak ada. Yang ada Pak, naik terus. Ya, jadi entah ibadah umrohnya diterima atau tidak, yang jelas rezekinya naik terus. Nah, saya kasih tantangan yang sama buat teman-teman. Silahkan flashback, ya, biar orang sekitarnya, tetangga, teman, kerabat yang pernah berangkat ke tanah suci, ya kan? Coba lihat, ada nggak rezekinya melorot, yang merosot? Kalau sepengetahuan saya nggak ada, ya. Bahkan saya ada tuh yang awal-awal, mohon maaf ya, kayak karyawan yang namanya wartawan, mereka uangnya terbatas, ya, namanya gajian seperti itu, tapi nekat nabung umroh juga, masya Allah, tetap aja rezekinya membaik, ya, pangkatnya naik, ya, dan seterusnya, ya. Bahkan dapat rezeki halal dari luar juga, alhamdulillah. Oke. Nah, menghapus kefakiran, menghapus dosa, menghapus kefakiran. Ya, jadi ibarat karat ya kata Nabi itu ya, karat pada besi gitu ya. Karat itu bisa hilang, ya. Nah, dosa yang terhapuskan itu persis kayak gitu tuh kata Nabi. Karat yang hilang itu pada besi. Ya, jadi di antara dua umroh atau umroh ke haji itu menghapus dosa juga menghapus kefakiran. Itu janji Nabi. Kita sedekah aja 2 juta rupiah, teman-teman. 2 juta rupiah. Pengurus masjid nyamperin kita, ya ngasih tahu bahwa plafon ini perlu diganti. Biayanya berapa, Pak? Ya sekitar 4 juta. Akhirnya kita nekat ya, udahlah 2 juta dari aku aja. Ini Pak ya, mohon maaf belum bisa sepenuhnya. Baru setengahnya aja Pak, 2 juta. Ya. Pertanyaan saya, kita sedekah 2 juta itu dibalas nggak sama Allah kira-kira? Dibalas.
Apalagi nih ya, kita berkorban untuk umroh itu 40 juta. Itu kan berkorban bahasa kita aja. Padahal nggak berkorban juga. Itu uangnya uang Allah juga kok. Kita ngaku-ngaku punya aja kan. Ya kan? Kita ngaku-ngaku punya aja. Oke. Nah, teman-teman yang sudah punya panggilan untuk berumroh, itu beruntung. Jangan diganti-ganti, teman. Yang sudah mulai nabung umroh, jangan diganti-ganti. Allah nggak suka. Serius, saya bilang. Saya udah ngeliat beberapa kejadian itu fatal efek. Ya, kemarin ada teman tuh berkisah ya. Mitra BP juga berkisah. Sudah punya tabungan umroh, sudah punya tabungan untuk ke tanah suci, sekian puluh juta. Tahu apa? Ditarik sama dia, ya, dialihkan untuk apa? Beli rumah, DP rumah. Paling apa? Untuk umroh sudah. Teman-teman ya, kalau kita berumroh ya, ini kalau udah berangkat ya teman-teman ya, kita sudah mikot, sudah pakai ihram teman-teman. Tahu-tahu kita membatalkan, tidak jadi umroh, itu kena dam. 1 ekor kambing. Bukan hanya istighfar, nggak bisa teman-teman. Harus bayar dam. Nggak main-main tuh. Padahal ibadah lain teman-teman ya, sholat sunnah misalnya. Misal kita mau sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat itu ya, sholat duha. Atau 2 rakaat saja kita stop. Dosa nggak? Nggak dosa. Boleh nggak stop? Boleh. Kita niat ngaji ya, Al-Quran misalnya 3 halaman. Atau 1 halaman kita stop. Boleh nggak? Boleh aja. Kita berarti nggak dapat dosa, teman-teman. Ya. Tapi kalau umroh itu sudah mikot, sudah pakai ihram, sudah pasang niat, teman-teman, atau batal. Nggak jadi ya, capek ya. Panas nih kayaknya nih. Tantar aja deh. Ya. Itu pertama dapat potensi dosa, ya, potensi dosa. Yang kedua apa? Bayar dam. 1 ekor kambing minimal. Jadi memang umrohnya spesial teman-teman. Umroh haji itu spesial. Ya, apalagi haji, wah haji nggak main-main lagi. Ya. Nah, kita udah nabung nih umroh ini. Kayak kisah yang saya sebutin ini, mitra yang cerita sama saya. Ya kan? Sudah nabung itu, ternyata dia jadiin malah beli rumah, gitu ya. Apa yang terjadi? Malah rumahnya kena gempa kemarin. Ini kejadian berapa tahun yang lalu, teman-teman ya. Peristiwa yang berbeda. Itu anaknya ini alhamdulillah soleh, baik. Udah terkumpul uang untuk haji. Dia datang ke ibunya, nih bu, buat ibu berhaji. Udah baik nih anaknya nih. Ibunya bilang apa? Beliin rumah aja buat saudaramu, ya. Bukan saudara rumah teman-teman, tapi beliau bilang apa? Jadi udah punya rumah nih. Dia bilang apa? Rumahnya itu yang baru ini nanti dekat dengan rumah ibu. Ibu pengen dekat-dekat kayak gitu. Baik nggak kira-kira? Baik. Toyib nggak? Toyib. Tapi ini uang untuk berhaji, teman. Dan haji itu wajib. Udah diniatkan ke sana. Ini saya dengar langsung di kisahnya nih. Ya. Ternyata apa? Lagi prosesi mau beli rumah itu, anak yang diharapkan pindah itu apa? Meninggal. Jadi jangan main-main ya uang umrah, uang haji ini. Sudah niat ke tanah suci, udah pasang aja ke sana. Nanti semua tuh akan dapat, tenang aja. Ya. Mau yang tadi tuh renovasi rumah atau beli rumah, akan dapat, tenang aja sudah. Oke. Nah, jadi sudah dialokasikan, udahlah kita ke sana aja terus. Kecuali memang yang benar-benar darurat. Contoh apa? Sakit keras, perlu operasi, ya sudah uangnya tarik nggak apa-apa. Ya. Entah itu di tabungan kita atau di tabungan mana, udah tarik is okay. Ya. Atau misalnya ini ya, yang sifatnya sakit keras yang darurat lah, sakit atau meninggal gitu. Oke. Jadi pertama saya mau tanamkan teman-teman, Mekah itu dekat, Mekah itu haknya kita. Kedua adalah apa? Kalau teman-teman berangkat ada fadilah khusus. Apa itu? Mudahnya rezeki. Ya kan? Menghapus kefakiran, terus apa? Terhapusnya dosa-dosa. Nah, caranya gimana Mas Iko? Nah, ada beberapa ya yang menjadi poin-poin saya. Pertama, ya, ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah apa? Pantaskan ilmunya. Pantaskan apa, teman-teman? Pantaskan apa? Pantaskan ilmunya. Karena apa? Memang ilmu umroh itu, teman-teman, itu spesifik. Beda sama sholat. Sholat itu kita sudah lakukan sejak kecil. Sebelum TK bahkan. Kita udah mulai latihan tuh soal sholat. Ya. Artinya apa? Track record kita sholat itu puluhan tahun. Puluhan tahun. Di mana kita praktek sehari minimal 5 kali. Jadi kita ahli banget soal sholat sebenarnya. Insya Allah. Ya. Kalau kata pakar-pakar, ahli itu apa?